keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Apalagi nih Mas Ya, Haris? yang kedua itu ada berita tentang ilmu pengetahuan sebetulnya ini. Dampak berbahaya dari brain root, pembusukan otak. Itu istilah dalam ilmuwan terhadap apa yang dilihat oleh anak-anak dan remaja. Yang sekarang misalnya manusia berkepala gajah di dalam film itu. Atau ikan hiu pakai sepatu seperti itu jadi perbincangan karena akan mempengaruhi perkembangan anak-anak dan remaja di masa depan. Menurut Mas Bro, apakah memang itu jadi pengaruh itu atau ada hal lain yang bisa mempengaruhi lebih dari itu? Anak kecil itu nggak boleh lihat yang aneh. Itu aja. Karena kalau dia lihat yang aneh dari dia kecil, ujung-ujungnya dia percaya. Ujung-ujungnya dia ingin seperti itu. Karena pasti dia gini perbandingannya. Orang tuaku, ibuku, bapakku, saudaraku seperti ini. Kenapa yang di dalam film atau yang kulihat tidak seperti itu? Nah itu akan jadi pertengkarannya kan di pemikirannya. Iya. Kan gitu. Betul. Pasti. Nah dia nggak ketemu jawabannya. Padahal itu sekedar gambar atau sekedar film. Iya. Tapi kan anak kecil itu selalu penasaran dengan hal yang menurut dia berbeda. Nah tanggung jawab kita menjelaskan bahwa itu hanya sekedar gambar, bahwa itu hanya sekedar film, gitu, bukan nyata, gitu. Nah kadang-kadang kan tidak semuanya mau menjelaskan itu kan, malah membiarkan. Jadi pertengkaran pemikiran di kepalanya itu yang membuat akhirnya berpengaruh di otaknya, berpengaruh. Kan tidak boleh lihat yang aneh, itu intinya anak kecil tuh. Tidak boleh melihat yang belum waktunya. Tidak boleh memahami yang belum waktunya. Kan gitu. Kita ini kan banyak cerdas di zaman dulu. Tahun 90-an ke atas. Ya karena tak ada yang aneh-aneh kan. Jenis permainan pula kan hal-hal yang lucu gitu. Misalkan main layang-layang, main petak umpet segala macam. Nah sekarang ini kemajuan zaman akhirnya kita tahu semua dan tanpa kita sadari anak kecil kadang-kadang kita biarkan untuk melihat itu demi supaya dia jangan nangis misalnya. Oh iya. Dia pasti aneh. Kok temanku, saudaraku, ibuku, bapakku mukanya kayak gitu misalkan. Tapi di tempat lain kulihat nggak kayak gitu. Akhirnya bertengkar mencari jawaban itu. Nah itulah yang disebut akhirnya pembusukan kan. Iya, pembusukan otak. Capek kan. Ya. Nah, anak kecil tuh intinya tak boleh lihat yang aneh, tidak boleh dibikin capek berpikir. Letakkanlah dia sesuai masanya dia gitu. Gitu. Kadang-kadang orang tua nggak sadar itu gitu. Itu aja. Benar, sangat berpengaruh di otak dan mentalnya. Makanya kan jangan heran ada kasus apa, ada kasus apa, dasarnya seperti itu gitu. Saking pengen jadi pahlawan, akhirnya dia melakukan apa di dunia nyata. Kan? Gitu. Jadi di satu sisi kita itu selalu berbicara tentang generasi muda, bahwa setiap negara itu masa depan itu ada di generasi muda. Di sisi lain kita tidak mempersiapkan itu, malah tanpa sadar membiarkan itu, gitu. Hanya demi mungkin sebuah bisnis, hanya demi mungkin supaya anaknya diam. Tugasnya orang tua itu cuma satu,
menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya kepada anaknya yang masih kecil. Biar tidak salah pemikiran, biar akhirnya tidak salah sikap. Itu. Tapi kan sekarang udah jarang. Betul. Anak-anak itu belajar dengan benda yang dipegangnya. Kan gitu. Betul. Sehingga pada akhirnya tidak pada tempatnya. Jadi kita ini menjaga generasi muda sebenarnya apa menghancurkan generasi muda? Tolong tanyakan ke hati masing-masing. Oke. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, pengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?